Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak Mandua Kuningan di pelajaran BK pada hari ini. Mari kita awali pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sempurnakan dengan menyampaikan salawat pada Nabi kita, Sallallahu alaihi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak, Bapak menyampaikan salam dari dunia daring ya, seperti itu. Kita hari ini bertemu kembali. Hari ini kita akan ada materi tentang miscommunication. Miskomunikasi. Jadi ada hal yang kayak miss gitu yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan terutama mungkin dengan kelas 10 dan kelas 11 ya. Tapi khususnya kelas 11 sih, karena waktu itu sempat menyampaikan tentang materi, tapi karena ada perkembangan itu harus Bapak ralat seperti itu. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran intinya di BK 10-11 Mandako 2021 ini, Bapak mohon dengan keikhlasan pada kalian bantu Bapak untuk subscribe channel ini bagi yang belum ya. Jadi tolong bantu Bapak untuk subscribe channel ini karena ingin mengembangkan channel pendidikan khususnya di bimbingan konseling. Oke, ini gini. Oh, masa sih seorang guru minta bantuan kalian nggak bantu? Oke, makasih sudah subscribe ya. Oke, kita lanjut. Apa sih miskomunikasi yang dimaksud itu? Oke, sebelumnya tenang aja, ini video tidak akan lama ya, paling lama sih cuma 10 menit. Jadi yang ingin Bapak sampaikan tentang miskomunikasi yaitu terjadi pada penjelasan tentang SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, dulu sempat dijelaskan di kelas 10 pada yang kelas 11 itu ya, yang pasti kalian masih kelas 10 waktu itu, dan juga yang sekarang kelas 10 yang baru. Oke, yang pertama, untuk bisa mengikuti SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, ini kan masuk kuliah lewat jalur rapot ke perguruan tinggi negeri secara nasional. Pertama, kita harus menjadi orang yang termasuk menjadi 40% siswa terbaik di jurusan kita masing-masing nih. 40% siswa terbaik di jurusan masing-masing atau bisa disebut siswa eligible namanya. Ya, ini 40% terbaik di jurusan kita masing-masing. Ini sudah Bapak jelaskan ya. Jadi ini benar. Kemudian untuk mencapai siswa eligible itu, jadi siswa eligible ini adalah merupakan siswa eligible ini merupakan hasil dari pemeringkatan. Pemeringkatan dari mana? Jadi siswa eligible adalah hasil pemeringkatan dari nilai 6 mata pelajaran atau 6 mapel kategori ujian nasional, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan 3 mata pelajaran khusus di jurusan masing-masing ya. Kalau IPA ya jelas ya, MAPISI, itu matematik, fisika, kimia, dan biologi. Fisika, kimia, dan biologi. Kalau IPS ya kayak ekonomi, geografi, sosiologi, kemudian ini apa yang bahasa antropologi, bahasa asing, sama sastra Indonesia. Kalau agama ya mungkin ilmu kalam, yang kemudian apalagi tuh yang pokoknya khusus 3 pelajaran yang ada di agama. Oke, itu udah benar ya. Jadi untuk mencapai 40% ini ya setidaknya 6 nilai 6 mapel kategori UN itu bagus lah. Jadi kita usahakan 6 mapel itu bagus. Cuman di sini ingin Bapak sampaikan ada hal yang baru, yaitu nah ini untuk lulus SNMPTN itu yang dilihat adalah nilai rata-rata rapot semua mata pelajaran per semester, dan itu nanti digabungkan jadi ini nih. Jadi untuk lulus SN ini tidak hanya dilihat dari 6 mata pelajaran yang kategori UN ini, tapi dilihat nilai rata-rata semua mata pelajaran dari nilai rapot kamu gitu. Contohnya gimana Pak? Oke, contohnya kita lihat nih. Kita lihat dulu. Nih Bapak jelaskan ilustrasinya beginilah. Ya, ilustrasinya begini. Ini yang tulisan yang tinta merah ini, yang udah Bapak, yang warna merah ini yang Bapak lingkari.
Ini misalnya ilustrasinya adalah nilai raport kita. Nilai rata-rata nilai raport kita semua mata pelajaran. Semester 1 ini kan. Nah, ini semester 1, ini semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Ini berarti dia ke bawah, artinya nilainya turun per semester. Nah, jangan sampai nilai kalian seperti ini. Usahakan itu yang seperti yang biru nih, yang lingkar lagi. Nah, ilustrasinya gini, kalau yang biru bagus. Semester 1 di bawah, semester 2, 3 naik terus gitu. Atau minimalnya seperti yang nih, yang garis kuning ini, yang Bapak lingkari baru-baru ini. Jadi dari semester 1 sampai semester 5 itu stabil aja, misalnya 80, 80, 80 nilai rata-ratanya gitu. Bukan nilai 6 apel itu, tapi nilai rata-rata per semesternya itu semester 1 80, semester 2 total nilai rata rapotnya 80 terus kayak gitu. Atau misalnya ada yang terjadi seperti yang warna ungu ini yang Bapak lingkari sekarang. Nah, misalnya semester 1 nilai rata-rata rapotnya semua mapel di total dan dapat nilai rata-rata misalnya 79, semester 2 jadi 83, semester 3-nya turun, semester 4-nya naik lagi, semester 5 turun lagi. Nah, bagaimana kalau seperti itu, Pak? Itu tidak usah khawatir juga, nggak apa-apa ya. Yang jelas jangan sampai kalian seperti yang warna merah ini. Seperti itu. Nah, ilustrasinya seperti itu sih. Ya, jadi yang dilihat adalah ini nih, yang dilihat tadi itu adalah nilai rata-rata raport kamu gitu. Oke, tadi ada yang terlewat. Kesimpulan yang warna-warna tadi itu gini. Di bawahnya kita lihat. Nah, inilah nilai rata yang dimaksudnya nilai rata-rata raport. Nih, misalnya nilai rata-rata raport kamu di semester 1 ini 80. Semester 2 total nih dari semua mata pelajaran, yang semester 2 81, semester 3 83, semester 4 79. Nah, ini semester 5 85. Maka untuk mencari nilai rata-ratanya semuanya ditambah-tambahin nih. Nilai rata-rata semester 1 berapa? Ini 88 tambah semester 2 sampai semester 5 80, 81, 83, 89 tambah 85 dibagi 5. Nah, dibagi 5. Karena kenapa 5 ya? Ini kan 5 semester. Baru ketemu nih nilai rata-rata rapotnya. Rata-rata nilai rapotnya berapa? Nah, itulah yang akan dijadikan patokan kamu layak nggak lulus di SNMPTN gitu. Di jurusan nanti yang akan kamu pilih di program SNMPTN. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau misalnya ada yang turun seperti ini kan nggak semuanya naik kan. 80, 81, 83, 79 tuh ada turunnya tuh. Nah, jangan terlalu mengkhawatirkan itu. Yang jelas jangan sampai setiap semester itu jangan sampai turun. Oke. Ada di slide ini sih. Oke, kita next lagi. Nah, ini jangan terlalu khawatir jika ada nilai yang turun sesekali mah. Yang terpenting tidak setiap semester itu turun. Oke, paham? Kemudian next. Nah, ini Bapak selalu ingatkan, usahakan kalian tuh ikut lomba atau kegiatan apapun atau minimal eskul sejak sekarang ya. Karena apa? Sertifikatnya bisa dijadikan penunjang tambahan untuk kelulusan di SNMPTN. Walaupun sertifikatnya hanya sebatas sertifikat peserta, itu ya. Nggak jadi masalah. Kalau kalian nggak punya sertifikat kejuaraan, minimal itu pakai yang sertifikat peserta atau sertifikat anggota ekskul, anggota aktif ekskul apa, misalnya paskibra, pramuka, PMR, drum band, silat, atau basket gitu. Maksimal 3 sertifikat bisa kalian upload di pendaftaran SNMPTN. Jadi sertifikatnya nanti di scan gitu. Dari mulai sekarang kalau ada sertifikat langsung aja scan gitu. Ya, mau formatnya PDF ataupun JPG itu nggak jadi masalah. Nah, ini ya, ini yang Bapak maksud miskom. Jadi waktu di kelas kan hanya waktu itu menekankan hanya pada ini nih, yang 6 mapel. Tapi ternyata enggak. Jadi semua mata pelajaran itu diperhitungkan. Ya, dilihat nilai rata-rata nilai rapotnya dari semua mata pelajaran.
Oke, mohon maaf Bapak melebihi 10 menit ya. Mungkin ini sekitar 2 atau 3 menit ke depan ada yang belum tersampaikan. Slide terakhir nih. Nih, yang Bapak jelaskan juga. Satu, beasiswa KIP kuliah ya. Oke, tadi sebelumnya disambung ya. Jadi, silakan kalian belajar dengan sungguh-sungguh untuk semua mata pelajaran. Oke, sekarang kita sambung ke slide yang tentang beasiswa KIP kuliah, khususnya yang sekarang kelas 11 nih. Kalau kelas 10 mungkin baru tahu apa sih. Nah, ini jadi Bapak tekankan nih. Beasiswa KIP kuliah. Pertama, Kartu Indonesia Pintar atau KIP itu bukan syarat mutlak untuk bisa daftar beasiswa KIP kuliah. Nah, jadi bisa juga digunakan dengan kartu yang lain, misalnya KKS, Kartu Keluarga Sejahtera, atau keluarga yang termasuk program Keluarga Harapan, PKH itu juga bisa digunakan ya. Nah, terus gimana nasibnya bagi yang tidak punya kartu-kartu itu? Tenang ya. Karena gini, banyak alumni Mandua Kuningan yang tidak punya KIP atau Kartu Indonesia Pintar, tapi mereka berhasil mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Jadi, kesimpulannya adalah siapapun bisa daftar kalau memang dia layak mendapatkan beasiswa tersebut. Oke, paham? Jadi, ketika kalian sekarang nggak punya KIP, itu nggak usah memaksakan harus punya gitu, karena sampai saat ini juga Bapak masih belum tahu bagaimana caranya membuat KIP, karena setahu Bapak KIP itu adalah otomatis gitu, program otomatis dari pusat, dari dinas sosial, tiba-tiba sudah ada datanya gitu kan, dibagikan untuk keluarga ini gitu. Jadi apa ya, kayak itu sudah berdasarkan data dinas sosial gitu. Jadi kalau kalian mau buat nanya ke Bapak, ya pasti jawaban Bapak kemungkinan akan diarahkan seperti itu. Jadi pembuatan KIP itu tidak sembarangan gitu. Nah, itulah kurang lebih informasinya. Tapi kalau ada nanti perkembangan, insya Allah akan diinformasikan melalui media apalah, melalui media yang Bapak punya, insya Allah. Ya, kita next lagi. Nah, kapan sih daftarnya untuk beasiswa KIP itu, Pak? KIP kuliah itu? Jadi daftarnya nanti pada saat kalian udah kelas 12 di sekitar bulan Februari melalui website https ya kipkuliah.kemdikbud.go.id di situ. Jadi kalau kalian mau daftar, makanya ya kalau mau daftar beasiswa KIP kuliah kalian harus klik ini nanti masuk ke website ini, ngisi data-data. Nah, setelah itu nanti kalian akan mendapatkan nomor pendaftaran sebagai pelamar beasiswa KIP kuliah. Walaupun kalian nggak punya kartu Indonesia Pintar, tapi kalian bisa daftar ke sini dengan syarat apa? Syaratnya itu siapkanlah ya, perlu data NISN, nomor induk siswa nasional. NISN, nomor induk siswa nasional. Kemudian yang kedua adalah perlu yang namanya NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Nah, NPSN yang mana? Ya sekarang kamu sekolahnya di mana? Ya di MAN, berarti NPSN MAN 2 Kuningan gitu, bukan NPSN yang SMP ya. Nah, yang terakhir adalah NIK, nomor induk kependudukan yang ada di KTP, atau yang belum punya KTP berarti ada di kartu keluarga ya, itu ada di situ. Tapi dengan catatan harus yang valid gitu ya. Cuman ini ya, dari tahun ke tahun kadang-kadang masalah anak-anak Mandua Kuningan itu NISN-nya nggak valid gitu. Jadi NISN itu perlu diketahui valid apa enggak. Dan itu harus ada komunikasi dengan pihak sekolah. Siapa? Dengan pihak TU atau dengan guru BK atau dengan pihak kurikulum. Nah, ketika NISN kalian nggak valid, maka kalian harus segera memeriksanya gitu. Tanyakan ke pihak sekolah. Yang jelas memang si NISN diurusnya oleh pihak TU gitu. Paling kalau nanya ke Bapak, Bapak juga akan berkoordinasi dengan TU seperti itu. Oke, jadi itu siapkan. Jadi tidak perlu kartu Indonesia Pintar, asalkan kalian punya NISN yang valid, NPSN yang valid, ya nomor NPSN udah pasti valid semua ya, karena itu pakai NPSN Mandua Kuningan, dan nomor induk kependudukan yang valid. Jadi itu modalnya, itu aja dulu 3. Tanpa kartu Indonesia Pintar pun bisa gitu. Nah, jadi untuk daftar beasiswa KIP kuliah ini terpusat di website ini ya. Mau kalian kuliah di universitas yang swasta, misalnya di perguruan tinggi swasta, di Uniku, di STKP Muhammadiyah, Unisa, di IAIN Cirebon, di
Pokoknya di semua kampus semuanya terpusat di sini gitu. Nah, jadi di situ dulu, makanya datanya harus benar. Oke. Yang terakhir cuma rekomendasi dari Bapak, silahkan follow akun Instagram @permandani_diksi_nasional kalau memang mau kepoin lebih dalam tentang beasiswa KIP kuliah ini. Apa ya, akun media sosialnya anak-anak mahasiswa yang mengurus tentang beasiswa bidik misi dulu namanya ya. Cuman sekarang udah berubah jadi KIP kuliah. Jadi kalian boleh cari informasi tentang KIP kuliah melalui akun Instagram ini gitu. Pak yang nggak punya Instagram gimana? Ya bikinlah, ya ibaratnya download lah gitu kan. Ya setidaknya kalian ikuti perkembangan zaman gitu. Ya remaja sekarang kayaknya Bapak rasa pada punya lah gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai berjumpa di bulan depan. Tetap semangat belajar. Silahkan persiapkan dengan sungguh-sungguh untuk persiapan kelulusan di SNMPTN pada saat kalian nanti tiba di waktunya itu. Oke, kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.